Ilham, pria asal Brebes, bekerja serabutan di Florence, Italia. Suatu hari, ia menolong wanita elegan yang menjatuhkan dompetnya. Tapi bukannya berterima kasih, wanita itu malah menuduh Ilham sebagai pencopet. Setelah penyelidikan membuktikan bahwa Ilham tidak bersalah, wanita itu, Luciana, datang diam-diam untuk meminta maaf. Tapi permintaan maaf itu berkembang jadi sesuatu yang lebih dalam. Luciana, pewaris perusahaan besar Italia, ternyata menyimpan trauma mendalam akibat pengalaman pahit dengan pria-pria bule di masa lalu. Kehangatan dan ketulusan Ilham membuka hatinya. Tapi dunia mereka tidak mudah disatukan. Dari status sosial, tekanan keluarga, hingga masa lalu Luciana yang kelam. Di tengah badai prasangka dan intrik bisnis, mereka harus memilih bertahan bersama atau hancur karena dunia yang tak pernah mau menerima cinta mereka. Namaku Ilham, umurku 27 tahun, asal Brebes, Jawa Tengah. Dulu aku pikir hidup di luar negeri bakal jadi jalan pintas menuju sukses. Tapi ternyata di Italia, jadi orang asing bukan sekadar soal adaptasi bahasa. Kadang, aku bahkan harus membuktikan bahwa aku manusia. Aku kerja serabutan di Florence, hari ini bersih-bersih toko roti, besok bantu angkut barang di pasar buah. Kadang, kalau lagi beruntung, aku bantu nyapu di kafe kecil dan dapat tips dari turis yang baik hati. Gajinya nggak seberapa, tapi cukup buat bayar kontrakan dan ngirim sedikit ke ibu di kampung. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku nggak pernah niat buat nyusahin siapa-siapa. Pagi itu, setelah selesai angkut karung berisi tepung dan kopi di belakang toko, aku sempatkan duduk sebentar di bangku taman Piazza della Signoria. Matahari lumayan cerah, meski angin masih dingin. Banyak turis lalu lalang, selfie, ketawa, foto patung. Lalu aku lihat dia, seorang wanita paruh baya, turun dari mobil sedan hitam. Gayanya rapi, elegan, kayak orang penting. Rambut pirangnya ditata rapi, matanya ditutup kacamata hitam. Dari jauh aja aura orang kayanya terasa. Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku masih punya rasa peduli. Dan saat aku lihat dompet kulit hitam jatuh dari tasnya, tanpa pikir panjang aku langsung berdiri. Aku ambil dompet itu, lari kecil, mendekatinya, lalu berkata, "Scusi, Signora, ini dompet Anda jatuh." Dia berhenti, menoleh, matanya tajam di balik kacamata hitamnya. Sebelum aku bisa menjelaskan lagi, dia mendelik ke arah tanganku, lalu tanpa aba-aba dia teriak, "Ladro, polisia, has stolen my wallet." Aku terpaku. Apa? Gak. Saya cuma tapi. Semuanya terjadi cepat. Seorang pria bersetelan hitam yang tampaknya sopirnya langsung menarik lenganku kasar. Orang-orang mulai menoleh, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel dan merekam. "Apa kamu ngambil dompet Bu Luciana? Saya nemu jatuh." "Pak, saya mau balikin." "Tapi siapa yang mau dengar?" Aku gelagapan, bahasa Italku campur aduk. Lalu datang 2 polisi dari POS jaga. Mereka langsung bertanya, lalu memintaku ikut. Tanganku dingin, keringat dingin membasahi leher. Dompet itu masih ada di tanganku, utuh, tanpa isi yang berkurang. Tapi tetap saja, aku dicurigai di kantor polisi. Setelah hampir 2 jam pemeriksaan, akhirnya mereka membebaskanku karena semua barang masih lengkap. Tidak ada bukti aku berusaha kabur, dan ada rekaman CCTV taman yang menunjukkan aku memang memungut dompet dari tanah. Tapi itu tidak menghapus rasa malu. Di depan umum, aku dituduh copet. Di depan semua orang, aku dianggap penjahat semua. Karena kulitku coklat, karena bajuku lusuh, karena aku asing. Hari itu, aku pulang ke kontrakan dengan hati berat. Aku hanya ingin bantu, tapi yang ku dapat justru rasa terinjak. Malamnya, aku duduk di kasur tipis yang mulai sobek di pinggir. Kutatap ponselku, tidak ada notifikasi, tidak ada keluarga yang tahu aku habis ditahan, dan aku pun memilih diam. Karena apa gunanya cerita? Aku bukan siapa, tapi aku tidak tahu. Beberapa hari kemudian, wanita itu datang lagi, dan kali ini bukan untuk menuduh,
tetapi untuk meminta maaf. 3 hari setelah kejadian itu, aku kembali bekerja di kafe kecil dekat stasiun. Shift sore jobdeskku standar, cuci gelas, angkut dus air mineral, dan bersihin meja pelanggan. Aku mencoba bersikap biasa, tapi rasa malu itu belum juga hilang. Aku masih ingat sorot mata orang-orang yang menilai sebelum tahu cerita sebenarnya. Saat aku sedang menyusun botol di rak minuman, bosku Pak Lorenzo datang tergopoh-gopoh dari arah pintu. "Ilham, ada yang nyari kamu?" Aku menoleh. "Siapa?" Dia hanya mengangkat alis ke arah pintu depan. Dan saat aku melangkah keluar, hatiku langsung berdegup. Dia wanita itu yang menuduhku pencuri, yang membuatku malu sedunia, sekarang berdiri di luar kafe dengan mantel krem, tas mahal menggantung di bahunya, dan ekspresi berbeda, bukan angkuh, tapi canggung. Aku refleks ingin balik badan. Tapi dia lebih dulu bicara. "Tunggu, tolong dengarkan saya sebentar." Aku menatapnya tajam. "Ada yang bisa saya bantu, Signora?" Dia menunduk sejenak. Saya ingin minta maaf." Aku diam. Angin sore bertiup pelan. Tapi suasana ini panas. Saya salah menuduh. Saya terlalu refleks dan saya menyesal. Aku menarik napas panjang. Saya hampir masuk sel. Cuma karena saya pegang dompet yang jatuh. Dia mengangguk. "Saya tahu. Itu sebabnya saya kesini. Saya ingin minta maaf langsung. Tanpa pengacara. Tanpa formalitas." Kami terdiam. Lalu dia menyodorkan sesuatu dari tas kecilnya. Sebuah dompet hitam yang sama. Tapi kali ini berisi voucher makan siang di restoran mewah. "Saya tahu ini tidak cukup. Tapi saya ingin mengundang Anda makan. Sebagai bentuk permintaan maaf, sekali saja. Kalau Anda mau." Aku menatapnya lama. Kalau saya bilang tidak, dia tersenyum lemah. Saya terima. Aku mengambil dompet kecil itu, memandangi isinya. Voucher makan untuk 2 orang di restoran Marble, restoran kelas atas di Florence. Aku tentu tidak akan sanggup makan di sana kalau bayar sendiri. Kenapa Anda peduli? Dia menatapku dalam, karena saya pernah juga dikira orang lain, dan rasanya menyakitkan. Minggu siang, aku datang ke restoran itu. Aku tidak yakin kenapa. Aku menerima ajakannya. Mungkin karena aku ingin membalas martabatku. Mungkin karena penasaran. Luciana sudah menunggu di meja pojok, mengenakan blus putih elegan dan kacamata hitamnya yang khas. Saat aku datang, dia berdiri dan menarik kursiku. "Sendiri, silakan duduk," katanya ramah. Kami makan dalam suasana kikuk, tapi perlahan. Percakapan mengalir. "Apa pekerjaan Anda, Bu?" tanyaku. Dia mengaduk kopinya pelan. "Saya pemilik saham utama di grup perusahaan fashion, tapi saya jarang tampil di publik. Dunia bisnis kadang kejam, apalagi untuk wanita setengah tua seperti saya." Aku diam. "Jadi, waktu itu Anda pikir saya copet?" Dia menatapku sebentar. Saya pikir siapapun yang mendekat sambil bawa dompet pasti berniat buruk, terutama pria. Aku mengernyit. "Kenapa?" Dia tersenyum pahit. "Itu cerita panjang. Tapi sejak kejadian beberapa tahun lalu, saya selalu curiga pada pria, terutama yang terlalu percaya diri. Tapi saya bukan siapa-siapa," kataku pelan. "Justru itu yang membuat saya merasa aman. Sejak hari itu, hubungan kami berubah. Aneh, dia mulai mengirimkan roti dari toko favoritnya ke kafe tempatku kerja. Kadang meninggalkan amplop kecil berisi kupon belanja. Sesekali mampir hanya untuk bilang, 'Kamu baik-baik saja hari ini?' Teman-temanku mulai heran. 'Lu tuh siapa? Hah? Kok bisa dideketin Tante Tajir?' Aku hanya bisa nyengir. Dalam hati, aku juga tidak paham. Yang aku tahu, perempuan ini berbeda, dan semakin hari, semakin sulit untuk mengabaikan kenyataan itu. Aku bukan cuma penerima maafnya, tapi juga mulai jadi seseorang yang dia cari untuk sesuatu yang belum berani ia ucapkan, dan aku pun
Belum yakin berani menjawabnya. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai menunggu-nunggu kehadirannya. Setiap ada pelanggan masuk ke kafe tempatku kerja, aku refleks melirik ke arah pintu. Bukan karena berharap tips besar, tapi karena berharap dia datang, entah cuma untuk beli roti, atau sekadar duduk 5 menit sambil bilang, "Kamu baik-baik aja hari ini." Luciana, wanita yang pernah mempermalukanku, kini jadi satu-satunya orang yang membuat hariku terasa beda. Kadang membingungkan, kadang bikin panas dingin, tapi entah kenapa aku tidak bisa menjauh. Hari itu dia datang ke kafe lagi, tapi kali ini bukan sendiri. Ada seorang pria berdasi yang selalu berjalan setengah langkah di belakangnya, sepertinya asisten pribadi. "Farhan," katanya langsung, "ada waktu sore ini? Saya ingin kamu ikut saya ke satu tempat." Aku menelan ludah. "Enggi, ikut kemana?" "Ya, Bu." Luciana hanya tersenyum samar. "Nggak jauh, saya ingin menunjukkan sesuatu." Setelah minta izin ke bos kafe dan selesai kerja lebih awal, aku ikut mereka naik mobil hitam ke arah luar kota Florence. Kami melewati jalan kecil berbukit, dan akhirnya sampai di sebuah bangunan besar bergaya klasik. Halamannya luas, dipenuhi bunga lavender. Di pintu masuk, ada tulisan elegan bertuliskan, "Villa Rosa Belasins tahun 1872. Ini rumah keluarga saya," kata Luciana. Aku mendadak canggung. "Saya? Yakin boleh masuk ke sini, Bu?" Luciana menoleh. "Kalau saya yang bawa." "Kenapa?" "Tidak, kami duduk di taman belakang yang sejuk dengan kolam kecil di tengah." Tak lama, dia mulai bicara. "Kamu tahu, Farhan, orang melihat saya sebagai wanita kuat, dingin, punya uang. Tapi mereka tidak tahu saya pernah dihancurkan orang yang saya cintai." Aku terdiam, mendengarkan. Dia bulat, tinggi, ganteng, pintar ngomong, tapi dia kasar emosional. Bahkan pernah membuat saya berdarah, tapi saya bertahan. Karena saya cinta, dan karena saya takut dipermalukan dunia. Matanya menerawang jauh, sampai akhirnya saya sadar, saya cuma jadi boneka, dan sejak itu saya tidak pernah benar-benar percaya pria lagi. Aku tak berani menyela, makanya waktu kamu tiba-tiba datang, tanpa menyentuh, tanpa memaksa, tanpa niat tersembunyi, saya bingung sendiri. Kamu bukan orang yang saya kenal. Bukan tipe yang saya pernah percaya. Tapi kamu tidak mengancam. Aku mengangguk pelan. "Saya juga tidak tahu kenapa Anda masih datang ke kafe saya, Boom. Saya bukan siapa-siapa." Dia tersenyum tipis. "Mungkin justru karena kamu bukan siapa-siapa, kamu jadi seseorang." Tapi dunia tidak seindah taman lavender sore itu. Besoknya, seorang karyawan kafe namanya Gina ngeledek aku keras-keras di ruang belakang. "Wah, Ilham sekarang tamunya udah level janda kaya. Dapat bonus ya tiap malam." Aku diam, tapi dia lanjut, "Hati-hati aja. Kawan wanita sepertinya biasanya cuma iseng. Setelah bosan, kamu dibuang kayak roti basi." Beberapa pelayan lain tertawa. Aku hanya menunduk, tak ingin ribut. Tapi hati ini panas, bukan karena hinaannya, tapi karena dalam hati aku tahu. Aku juga takut. Takut kalau semua ini benar-benar cuma sementara. Dan rasa takut itu makin kuat ketika aku melihat asisten Luciana, pria bersetelan itu, mengawasiku setiap kali kami bertemu. Tatapannya bukan sekadar netral, tapi seperti menilai, seolah aku barang di etalase. Suatu hari, saat Luciana dan aku duduk di balkon apartemennya, aku memberanikan diri bertanya, "Kenapa Anda bawa saya ke rumah keluarga waktu itu?" Dia menatapku sebentar. "Karena saya ingin kamu tahu siapa saya sebelum kamu salah paham tentang niat saya." Aku mengangguk. "Dan apa niat Anda, Bu?" Dia tersenyum. Tapi kali ini senyumnya bukan yang biasa. "Entahlah, tapi saya tahu satu hal. Kamu membuat saya merasa aman. Dan itu sesuatu yang belum pernah saya rasakan selama bertahun-tahun." Aku terdiam. Di balik bajunya yang mahal,
villa megahnya, dompet branded, dan mobil hitam. Luciana ternyata lebih rapuh daripada yang kukira, dan saat itulah aku sadar. Mungkin bukan cuma aku yang jatuh dalam dunia yang asing, dia juga. Tapi bedanya, dia terjebak di dalamnya. Sejak hari aku menginjakkan kaki di Villa Rosabella, hidupku berubah. Tapi bukan berubah jadi lebih ringan, justru makin berat. Luciana makin sering mengajakku makan malam. Kadang di restorannya sendiri, kadang di rumah, kadang cuma ngobrol biasa. Tapi makin lama, orang-orang di sekitarnya mulai bereaksi, dan reaksi itu bukan sambutan, tapi penolakan diam-diam. Hari itu, dia mengajakku ke sebuah galeri seni di Milan. Ada acara peluncuran produk fashion terbaru dari perusahaan keluarganya La Magnifica, grup besar di industri mode, dikenal karena lini pakaian mahal dan kampanye sosial bertema keberagaman. Luciana datang sebagai pemilik saham terbesar. Meski tak pernah tampil ke depan, malam itu dia berdiri di tengah ruangan, anggun dan memegang gelas anggur sambil tersenyum ke para tamu, dan aku berdiri kanggung di pojokan, mengenakan jas pinjaman yang sedikit kebesaran. Semua mata melirik. Ada yang sopan, ada yang sinis, ada juga yang terang-terangan mengejek dari kejauhan. Siapa itu yang bareng Madam Luciana? Bodyguard? Tukang bersih rumah? NG? Kayaknya bukan. Mungkin. Hiburan musiman? Sakit? Jelas, tapi aku bertahan. Karena dia bilang, aku ingin kamu lihat dunia yang membentukku, Farhan, supaya kamu tahu kenapa aku jadi begini. Di tengah acara, seorang pria tinggi, tampan, dan wangi menghampiri kami. Usianya sekitar 40-an, rambut pirang disisir rapi. Senyumnya profesional. Luciana. Long time no see, Francesco, balas Luciana singkat. Kaku, Francesco. Belakangan aku tahu, dia adalah mantan tunangan Luciana yang meninggalkannya setelah hubungan mereka runtuh secara memalukan. Dan sekarang, dia menatapku dengan tatapan seperti sedang menilai barang diskon di etalase. Jadi ini yang sekarang kamu gandeng? Katanya, Luciana, kamu selalu punya selera. Oh Nick, aku ingin marah, tapi kutahan. Luciana hanya menjawab, dia bukan gandringan. Dia manusia. Francesco tertawa sinis. Dan kamu pikir dunia akan terima ini? Pewaris La Magnifica bersama dia. Luciana tak menjawab. Tapi dari tatapannya, aku tahu hatinya retak. Ia menggenggam tanganku, lalu berbisik, ayo pulang. Dalam perjalanan pulang, mobil kami sunyi. Jalanan Milan yang biasanya gemerlap, malam itu terasa seperti lorong gelap. Aku menatap keluar jendela, pura-pura tenang, tapi dalam hati, aku berkecamuk. Aku membuatmu malu, ya? Tanyaku akhirnya. Luciana menoleh cepat. Tidak, kamu menyelamatkan aku dari rasa malu yang lebih besar. Orang-orang di sana nggak akan pernah menganggap aku setara. Buat dia menarik napas, aku juga tidak setara di dunia mereka. Aku hanya punya nama belakang yang sama. Aku mengangguk pelan, tapi dalam hati, aku tahu aku sedang masuk ke dunia yang bukan untukku. Dunia di mana satu salah langkah saja, aku bisa hancur. 2 hari setelah acara itu, asisten Luciana Gianni menemuiku diam-diam. Dia menunggu di luar kafe tempatku bekerja, sikapnya sopan, tapi tegas. Tuan Ilham, katanya. Saya tidak diutus siapa-siapa, tapi sebagai orang yang sudah lama bekerja untuk keluarga Madam Luciana. Izinkan saya bicara, aku hanya diam. Luciana orang yang baik, tapi dia punya banyak musuh di keluarganya sendiri, di dewan direksi, di media, dan kamu. Kamu tidak aman di dunia ini. Aku menatapnya. Maksud Anda? Jika kamu mencintainya, lindungi dia. Dengan menjauh, kalimat itu menamparku. Lebih keras dari pukulan manapun, aku ingin marah. Tapi aku juga tahu, kata-kata itu datang bukan dari kebencian, tapi dari kenyataan. Dan malam itu, aku menatap cermin di kamar sempitku, merenung lama. Aku hanya seorang pekerja lepas. Kenapa? Aku dibawa ke dunia penuh cahaya ini
kalau akhirnya hanya akan dibakar oleh terangnya. Hari-hari setelah pesta galeri itu berubah jadi tekanan tak berujung, bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam diriku sendiri. Luciana masih sering menghubungi, kadang mengajak makan, kadang hanya menanyakan kabar. Tapi kini, setiap kali bertemu dengannya, aku merasa seperti orang yang sedang menunggu diusir. Dan ternyata, firasatku tidak salah. Sore itu, aku dipanggil oleh bos kafe, wajahnya canggung. "Ilham, saya dapat surat dari otoritas lokal. Katanya, kamu perlu datang ke kantor wilayah untuk pengecekan ulang dokumen kerja. Ini bukan laporan dari kami, ya, tapi dari pihak eksternal." Aku langsung tahu ini bukan kebetulan. Apalagi setelah ku tahu perusahaan milik keluarga Luciana punya koneksi di pemerintahan lokal. Aku datang ke kantor membawa semua dokumenku. Hasilnya tidak ada pelanggaran, semuanya legal. Tapi proses itu membuatku absen 3 hari, dan selama itu seseorang menyebar isu bahwa aku imigran gelap yang menipu wanita kaya demi pernikahan. Salah satu pegawai kafe menunjukkan postingan yang sedang viral di akun gosip lokal. Foto Luciana sedang duduk bersamaku. Diambil diam-diam. Capcilnya, pewaris selam Magnifica makin nekat. Kali ini gandeng pencuci piring misterius, cinta, atau proyek pencucian nama. Komentar di bawahnya, tak usah ditanya, dari yang memanggilku penipu kelas internasional, sampai menyebutku tukang main belakang demi visa. Aku ingin marah, tapi juga lelah. Lalu yang paling menyakitkan datang saat aku iseng membuka berita pagi lewat ponsel di kafe. Luciana muncul di TV. Wawancara singkat. Reporter bertanya, "Madam Luciana, benarkah Anda punya hubungan khusus dengan seseorang yang bukan dari lingkungan Anda?" Dia tersenyum. "Kecil, saya punya banyak teman dari berbagai kalangan, tapi soal pribadi saya rasa tidak perlu saya komentari." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Mungkin maksudnya menenangkan situasi. Tapi bagiku, kalimat itu seperti, "Aku bersamamu, tapi tidak akan mengakuimu." Malamnya aku mengirim pesan, "Bu, mungkin sudah waktunya saya mundur. Dunia Anda terlalu besar buat saya." Pesan itu tak langsung dibalas. Baru tengah malam, aku dapat balasan, "Kamu ingin pergi karena mereka membencimu? Atau karena kamu mulai membenci dirimu sendiri saat berdiri di sampingku?" Aku tak jawab, karena jujur saja, aku pun mulai benci diriku sendiri karena selalu merasa tak cukup. Hari berikutnya, aku benar-benar menjauh, kembali ke pekerjaan awal, angkut barang di pasar. Sayur, bersihkan gudang tua, kembali jadi tidak terlihat. Tapi rasa sepi kali ini beda, bukan karena aku sendirian, tapi karena aku meninggalkan satu-satunya orang yang pernah memperlakukan aku sebagai manusia. Bukan hanya pekerja, dan saat aku pikir semuanya sudah selesai, aku melihat mobil hitam berhenti di seberang jalan. Jendela turun Luciana. Wajahnya letih, tapi matanya tetap tajam. Dia turun, berdiri di pinggir jalan sambil memegang sesuatu. "Berkas apa ini?" tanyaku pelan. "Ini pengunduran diri saya dari jajaran direksi utama. Saya ingin hidup dengan keputusan saya sendiri." Aku terdiam. "Kenapa kamu lakukan ini?" "Karena aku lelah jadi milik orang lain dan satu-satunya orang yang tak pernah meminta apapun dariku. Justru yang paling ingin kutemui setiap pagi." Aku nyaris tak bisa berkata-kata, tapi dari sorot matanya, aku tahu cinta yang kami miliki bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diperjuangkan. Keputusan Luciana mundur dari jajaran direksi membuat gempar. Media menuliskan berbagai spekulasi, skandal cinta, wanita kaya yang tergelincir karena pria tak dikenal, bahkan tindakan bunuh diri bisnis. Tapi Luciana tidak goyah. Dan aku, sejujurnya justru mulai takut, karena aku tahu semakin dia berani membela aku, semakin besar pula harga yang harus ia bayar. Seminggu setelah pengunduran diri itu, aku dihubungi seseorang dari keluarga besar Luciana, seorang wanita, mungkin sekitar 60-an,
berpenampilan super rapi, penuh wibawa, dengan nada bicara menusuk, tapi tetap tersenyum. Namanya Elena sepupu. Luciana, sekaligus pemegang saham kedua terbesar di La Magnifica. Kami bertemu di sebuah lounge hotel di Roma. Dia mengundangku dengan sopan, tapi aura tekanan itu terasa sejak aku duduk. Kami tahu kamu pria baik, Ilham, katanya sambil menyeruput teh. Luciana bilang kamu tulus, tapi ketulusanmu bisa menghancurkan lebih dari yang kamu pikir. Aku diam, mendengarkan. Luciana adalah simbol keluarga kami. Apa yang dia lakukan bukan hanya urusan pribadi. Dia merepresentasikan kami semua, dan kamu bukan bagian dari itu. Kalimat itu tajam, tapi dikemas dalam nada manis. Jadi, Anda ingin saya mundur? Dia tersenyum. Kami tidak ingin. Kami meminta dengan sangat. Lalu dia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop putih tebal, meletakkannya di depanku. Di dalamnya ada uang, cukup untuk membuatmu hidup tenang di Indonesia selama bertahun-tahun. Bisnismu sendiri, hidup sendiri. Damai tanpa publikasi. Aku menatap amplop itu, tak membukanya. Dan, kalau saya tolak, dia mendekat sedikit, suaranya mengecil, dingin. Kalau kamu tolak, kamu akan lihat siapa yang bisa kami sewa untuk membuatmu terlihat seperti penipu sungguhan di depan hukum Italia. Kami punya pengacara, media, otoritas, kami bisa buat dunia percaya kamu hanya datang ke Eropa untuk menipu janda kaya. Aku menatapnya, jantungku berdebar kencang, tapi lidahku keluh. Kamu tidak akan selamat, Ilham, dan Luciana akan lebih terluka, lebih dari yang kamu kira. Aku pulang malam itu dengan kepala berat. Aku tidak cerita ke Luciana, tapi dia bisa melihat dari mataku kalau sesuatu terjadi. Ada yang menemui kamu? Tanyanya. Aku mengangguk. Dari keluarga. Aku diam sebentar, lalu mengangguk lagi. Apa mereka mengancammu? Aku menatapnya. Kali ini aku tidak ingin berbohong. Iya, dia menggenggam tanganku, tapi tidak berkata apa-apa. Tangannya dingin, tapi genggamannya kuat, dan aku sadar dia mungkin jauh lebih takut daripada aku. Besoknya, Francesco, mantan tunangannya, muncul lagi. Datang ke tempat kerja Luciana yang lama, bukan untuk bicara bisnis, tapi untuk meyakinkan media bahwa Luciana sedang dalam kondisi psikologis tidak stabil akibat pengaruh pria asing yang memanfaatkannya. Media langsung menyambar headline-nya, kekasih gelap janda kaya, si pencuci piring misterius itu akhirnya diungkap. Dan yang lebih parah, foto pasporku bocor. Namaku, status visaku, semuanya tersebar. Beberapa akun bahkan mulai menyerang keluargaku di Indonesia lewat media sosial. Aku ingin berteriak, tapi aku juga sadar aku sedang melawan raksasa yang bisa menginjakku tanpa sisa. Luciana menelponku malam itu, Farhan. Kalau kamu ingin pergi, saya takkan menyalahkanmu. Aku tak langsung menjawab, tapi aku sadar bukan Luciana yang butuh diselamatkan sekarang, tapi cintaku padanya, dan satu-satunya cara menyelamatkan semuanya adalah dengan melawan balik. Tapi bagaimana? Aku bukan pengusaha, bukan pemilik media, bukan siapa-siapa, tapi aku punya satu hal yang belum pernah mereka hitung. Aku benar-benar mencintainya tanpa adenda, tanpa pamrih, dan itu lebih berbahaya daripada uang atau warisan. Kata orang, cinta diuji bukan saat semuanya indah, tapi justru saat kita tahu seseorang menyimpan rasa sakit yang tak pernah dibagi. Dan hari itu, aku benar-benar mengerti arti kalimat itu. Sudah seminggu sejak aku menolak tawaran keluarga Luciana. Sejak saat itu, teror halus makin sering datang. Aku diikuti saat pulang kerja. Nomor tak dikenal menelepon berkali-kali. Bahkan, ada orang yang datang ke kafe dan memesan makanan hanya untuk kemudian membuangnya di hadapanku sambil menyeringai. Tapi, aku tetap diam karena aku tahu kalau aku mundur sekarang, bukan hanya aku yang kalah, tapi Luciana juga. Namun yang membuatku goyah bukan mereka, tapi kabar dari dokter pribadi Luciana.
Hari itu, pria bernama Dr. Amedio menghubungiku diam-diam, mengajakku bertemu di sebuah klinik kecil di pinggiran Florence, Farhan. Saya tahu ini di luar kewenangan saya, tapi saya tidak bisa diam. Aku langsung merasa gelisah. Kenapa, Dok? Luciana sedang dalam kondisi menurun dan kamu harus tahu, dia menderita kanker pankreas stadium akhir. Dunia seperti runtuh di kepalaku. Apa? Dia tidak mau orang lain tahu. Bahkan keluarganya pun tidak, tapi saya tahu. Kalau ada satu orang yang pantas tahu, itu kamu. Aku mendatangi apartemen Luciana malam itu. Dia terlihat lemah, tapi tetap menolak menunjukkan bahwa dia sedang kesakitan. Di wajahnya masih ada sisa bedak tipis, lipstik merah muda, dan rambut yang disisir rapi. Tapi dari cara dia duduk, aku tahu dia sedang berjuang menahan sesuatu. Aku tahu, kataku pelan. Dia menoleh, matanya langsung berkaca-kaca. Kamu tahu dari siapa? Bukan itu yang penting, jawabku. Yang penting sekarang kenapa? Kamu nggak cerita? Dia tertawa pelan, tapi penuh luka. Karena aku nggak ingin kamu bertahan, karena kasihan. Aku menggeleng, Luciana, aku bertahan bukan karena kamu sehat atau sakit, tapi karena kamu. Manusia yang paling jujur yang pernah aku temui. Dia akhirnya menangis. Tangannya gemetar saat menyentuh pipiku. Aku takut. Aku mati dan kamu membenciku karena aku menyembunyikan semuanya. Aku genggam tangannya erat. Kalau kamu mati, aku hanya akan menyesal karena tidak sempat mencintaimu. Lebih keras lagi, keesokan harinya, aku memutuskan untuk bicara. Aku membuat video singkat, berdiri di depan kameraku yang sederhana di kamar kos kecilku, dengan suara tenang. Aku bicara, saya Ilham, pekerja migran di Italia. Saya dituduh mendekati wanita kaya demi keuntungan, tapi yang orang-orang tidak tahu adalah dia sakit. Dia sakit, tapi tetap berdiri, tetap bekerja, tetap menolong orang. Dia wanita terkuat yang pernah saya kenal, dan saya mencintainya bukan karena hartanya, tapi karena dia mengajari saya arti menjadi manusia. Video itu aku unggah diam-diam ke media sosial. Tak kusangka, dalam 3 hari, ditonton lebih dari 2 juta kali. Komentar-komentar pun berubah. Dari yang awalnya mencaci, kini menguatkan. Respect, Bang Ilham. Aku nangis. Ini baru cinta yang tulus. Luciana bukan janda kaya, dia manusia, dan kamu, Ilham, laki-laki sejati. Media mulai berbalik, bahkan beberapa stasiun TV Italia mulai membahas hubungan kami sebagai cerita cinta tak biasa yang menyentuh hati. Francesco, ia bungkam. Bahkan akun pribadinya menghilang. Keluarga Luciana tak lagi mengganggu, dan Luciana, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mengatakan sesuatu yang tak pernah ia ucapkan pada siapapun. Farhan, kalau aku mati, aku ingin kamu tinggal di sini, teruskan restoranku. Jangan biarkan cinta kita berakhir jadi cerita yang cuma viral seminggu. Aku menangis, bukan karena takut kehilangan, tapi karena aku tahu Luciana tidak takut mati, dia hanya takut dilupakan. Dan aku bersumpah, aku akan buat dunia mengingatnya. Pagi itu dingin sekali, langit Florence berwarna abu-abu pucat, jalanan sepi, dan di tengah semua kesunyian itu, aku duduk di kursi rotan tua di balkon apartemen Luciana. Sekarang apartemenku menatap dunia yang dulu asing, tapi kini penuh kenangan. Luciana meninggal seminggu lalu di tempat tidur rumah sakit yang sederhana, bukan di villa mewah atau klinik elite. Dia menolak dirawat di tempat mahal. Katanya, kalau aku harus pergi, aku ingin pergi sebagai manusia biasa, bukan pewaris kerajaan bisnis yang sibuk dengan tanda tangan warisan. Hari-hari terakhirnya, dia lebih banyak diam, tapi senyumnya tetap ada. Dia menggenggam tanganku, kadang hanya menatap, dan aku tahu dia sedang mencatat semua detik terakhir sebagai rasa syukur bukan ketakutan. Sebelum dia benar-benar pergi, dia berbisik, Farhan, jangan hidup untuk membuktikan kamu layak, hidup aja
dan cintai yang kamu bisa." Itu kalimat terakhir yang dia ucapkan. Pemakamannya sederhana, tapi orang-orang datang dari mana-mana. Tak hanya keluarga, tapi juga para pekerja restoran, pegawai lama yang dulu hanya memanggil namanya dari jauh. Bahkan orang-orang yang terinspirasi dari video singkatku, keluarga besarnya. Mereka diam, tak ada yang bisa berkata-kata karena di detik terakhirnya Luciana menunjuk satu nama di surat waris saat namaku ya. Luciana mewariskan padaku jaringan restorannya, bukan karena aku pacarnya, bukan karena dia tak punya siapa-siapa, tapi karena seperti katanya, "Kamu orang pertama yang tak pernah mencintai dompetku." Hari-hari berikutnya, hidupku berubah dari seorang buruh cuci piring yang tidur di lantai kamar sewaan, menjadi pemilik sah dari La Tavola di Luciana, jaringan restoran khas Italia yang kini bukan cuma terkenal karena makanannya tapi juga karena ceritanya. Aku tidak mengubah semuanya, nama restorannya tetap, logo tetap, menu tetap. Yang aku tambahkan hanya satu piring kayu kecil di dinding setiap cabang dengan ukiran nama Luciana dan kalimat, "Cinta bukan soal siapa kamu, tapi siapa kamu ketika dunia membenci kita." Kini, setiap kali aku melihat pelayan baru yang datang dari negara asing, aku selalu mengingat hari pertama aku bekerja di kafe kecil itu, dan aku bilang ke mereka, "Kalian tidak harus kaya, kalian hanya harus baik." Luciana mengajarkanku itu, bahwa dunia bisa menuduh, memfitnah, dan menjatuhkan. Tapi selama kita hidup dengan hati yang jujur, akan selalu ada seseorang yang melihat kita lebih dari sekadar status atau pekerjaan, dan kalau kamu beruntung, orang itu akan mencintaimu, bahkan hingga akhir napasnya.